Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Haleluya. Buat yang mengikuti ibadah onsite maupun online yang di rumah, sungguh luar biasa Tuhan Yesus berkarya buat setiap kita. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Pertolonganmu selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Engkau yang layak diagungkan Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa, untuk selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang setia, dan waktu-Mu selalu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin Bapa. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, dan waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau sandaran setiap kami Tuhan. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau pengharapan kami. Damai sejahtera-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, dan waktu-Mu pasti dan selalu yang terbaik. Oh haleluya. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang selalu kami andalkan, yaitu Engkau Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami selalu percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi kita serukan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang selalu kami percayai. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Yang kami percaya hanya nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berkat-Mu tercurah atas kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yang kuandalkan hanya Engkau Tuhan, yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau lah yang luar biasa Bapa. Engkau gembala kami yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kami muliakan Engkau ya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu tidak berbatas Tuhan.
Sungguh kasih setiamu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Kita mau serukan pujian ini sebagai pengakuan iman kita. Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Tuhan, Engkau yang kami percayai dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya setiap umat Tuhan yang datang berseru mencari wajah-Nya, Tuhan akan berkenan untuk memperjumpakan dirinya bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan, kami siap membesarkan, memuliakan nama-Mu. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan membesarkan nama-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tabiskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Allah kita yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Sebab Tuhan kita mempesona ya. Boleh kita mau kasih tahu kanan kiri? Mungkin lupa saudara kanan di kiri kita. Kalau Tuhan kita itu sungguh mempesona. Mempesona itu kata-kata yang luar biasa ya. Mempesona itu sesuatu yang gak bisa diucapkan. Yang cuma bisa buat kita bengong. Kita bengong karena apa? Karena pertolongannya ajaib. Karena kuasanya sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Segala perbuatanmu itu yang hapuskan raguku, sebab Dia sudah Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan Tuhan, Kau buktikan apa? Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh,
Oh, la 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 la. La 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 la. Sekali lagi. Oh. Oh, 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 la 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 la. Sungguh kau mempesona, sungguh kau, Tuhan kita sungguh mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Gak cuma bilang ya, tapi Tuhan itu buktikan dengan cara mati bagiku. Hapuskan dosaku. Dan Tuhan ubahkan, kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam. Haleluya. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sampai ku terima mahkota sampai kita terima, sampai mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Shalalalalalalalala. Sekali lagi ya. Wow, wow. Oh, oh. Shalalalalalalalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya. 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 Sampai kita terima mahkota kehidupan. Amin. Karena Allah kita sungguh dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya dahsyat menyembah, tinggikan nama. Sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yeay. Benar ya, Allah kita dahsyat. Sama-sama dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya kita mau saksikan, dan kebesarannya kita mau ceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Sebab Allah kita dahsyat. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Saat duduk semuanya. Kita akan memberikan yang terbaik. Ya, kita mau memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Kami mendapat kesempatan sekali lagi untuk memberi yang terbaik Bapa. Kami percaya apa yang kami berikan itu menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita memuji nama Tuhan, setiap kita diberi kuasa, setiap kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita tidak perlu gentar akan apapun juga, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dan kita ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami dah semua itu kita berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Amin semuanya. Ku pakai kuasa dari kuasanya yang mulia. Siapa sih yang jadi lawan kita? Gak ada ya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai kami Tuhan. Ku berdiri dengan iman. Haleluya. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan segala musuh. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja. Bila Allah tak bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Sama-sama kita serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perlindungan kami Tuhan. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak, yes. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Sebab terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Selamat duduk semuanya. Luar biasa Tuhan. Sungguh terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjadi perisai kami. Engkau menjadi perlindungan, pengharapan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber kedamaian kami Tuhan. Dan kami mau selalu melekat dengan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Sebab Kau yang kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau yang sempurna Tuhan. Kami lihat kuasa-Mu sempurna dinyatakan Tuhan. Haya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah. Kami nyatakan Engkau yang berkuasa, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Engkau cahaya hidupku. Kau yang kuatkan Tuhan, Kau kuatkan dan aku mau bertahan. Sebab Engkau harapan
dalam kesesakan setiap kami Tuhan. Selalu Engkau buktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakanku. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari semua kita berdiri. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau Immanuel, Immanuel. Firman-Mu berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam. Haleluya Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Yes, kami mau bertahan Tuhan. Kami mau maju terus, pantang mundur Tuhan. Karena buktinya Engkau selalu setia Bapa. Tuhan, Engkau Allah. Engkau buktikan kesetiaan-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau lah yang setia buat kami Bapa. Kami percaya ya dan amin Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau telah urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau pakai dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus.
sembunyikan di balik salib-Mu Bapa. Dan Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk benih firman-Mu. Kami siap dengar Tuhan dan bila firman itu berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk semuanya. Kami persilakan untuk Dr. Gigi Andrew Daniel Rawis. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama di rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh memuji membesarkan nama Tuhan, iman kita dikuatkan kembali. Amin. Puji-pujian yang sungguh menguatkan iman bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Kita akan sama-sama kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hari-hari ini dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dengan kemajuan segala ilmu pengetahuan, tidak luput ya, bukan hanya iman Kristen saja yang tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok daerah, tetapi yang namanya ajaran-ajaran menyimpang, ajaran-ajaran sesat juga mulai semakin semerbak di mana-mana. Ngajarnya di satu kota, tapi beritanya bisa tersebar satu dunia. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini iman Kristen diuji kembali. Sudahkah kita jemaat Tuhan menjadi jemaat yang berakar teguh di dalam Tuhan? Amin. Sudahkah kita menjadi jemaat yang punya iman yang teguh dalam Tuhan? Hari ini firman Tuhan saya kasih judul Yesus Kristus Tuhan. Di mana adakah dalam hati kita, dalam hidup kita, Yesus bertata sebagai Tuhan dalam hidup kita? Amin. Puji Tuhan, katakan kanan kiri, saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Percaya? Amin. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, kita ada orang-orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mulai dengan satu bahasa yang sering ya dikumandangkan dan beberapa kali juga disampaikan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang percaya terhadap kehidupan setelah kematian tentu ingin masuk surga. Siapa di sini yang percaya setelah mati hidup lagi? Masih hidup ini ya dengan wujud yang lain gitu ya. Nah, kalau hidup kekal, kita percaya hidup di kekekalan. Tapi ada ajaran yang percaya bahwa setelah mati ditimbang-timbang. Kalau kehidupannya baik, ya akan naik pangkatnya lebih tinggi. Nah, tapi kalau penuh dengan kejahatan, ya akan lahir kembali dengan kasta yang lebih rendah. Oke, bisa diikutin ya gerakan saya ya. Oke. Nah, kebaca nggak? Aduh kok jadi kecil ya? Bisa lebih besar nggak? Nggak bisa. Ya kita lagi ini ya, semoga bisa kelihatan, tapi kalau gambarnya kelihatan ya, kita akan sama-sama menyimak. Nah, semua orang yang percaya, semua orang pada umumnya gitu ya, jarang ada orang, oke, kita agak mikir berat hari ini, biar iman kita bukan cuma iman ikut-ikutan, tapi iman yang berdasar. Oke, nah semua orang ya, ada gambarnya sebelah kiri itu manusia, ingin yang namanya hidup kekal, masuk dalam sorga. Tetapi ada yang merintangi, ada yang namanya dosa. Nah, dosa ini suatu jurang yang begitu dalam, Roma 3 ayat 23, sebab kita baca sama-sama. Nah, kita akan baca ya firman Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita baca Lukas 2 ayat 10 sampai Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Nanti kita akan baru masuk ke Lukas. Baru masuk ke Roma. Sekarang Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, silakan duduk. Biasanya kita baca firman Tuhan ini waktu Natal. Sekarang Natal bukan, tapi Natal setiap hari ya. Yesus lahir di hidup kita, Yesus ada di hati kita setiap hari. Nah, semua orang yang percaya tentang kehidupan kekal ingin masuk surga. Tapi bagaimana caranya? Roma 3 ayat 23, tadi kita sudah mulai buka ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sehingga digambarkan seperti ini. Manusia dengan Allah dipisahkan satu jurang yang namanya dosa. Yang bisa berjumpa dengan Allah, yang bisa masuk dalam kerajaan Allah, ialah yang hidupnya kudus, suci. Tapi pertanyaannya, setiap orang pernah melakukan dosa. Bahkan bayi sekalipun dia sudah punya dosa, yaitu dosa keturunan. Nah, tidak ada yang benar. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saya kasih contoh, dan pernah saya kasih contoh ini, kalau ada Nika datang gitu ya, tiba-tiba datang ke rumah kami, kok mau kongko-kongko, dia ajak Joshua, Michael, sama Hans diajak gitu. Oke, wah belum siap, kita yaudah diceplok telur aja paling gampang. Nah kita mulai ceplok telur, wah cuman ada, orangnya ada 5, telurnya ada 6, yaudah biar bisa makan sama-sama, yuk kita ceplok sama-sama. 1, 2, 3, 4, baik. Ternyata telur yang kelima dibuka, busuk. Kelamaan nyimpen nih, busuk. Baunya tapi busuknya nggak nemen-nemen. Masih agak-agak saleh nih busuknya ya. Nah kemudian ditambahkan lagi yang baik. Nah kemudian di opio, kasih berambang, kasih bawang, kasih cabai, digoreng, nah, disajikan. Apakah ini sajian yang layak untuk disajikan? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada yang busuk. Loh, sudah ditambah yang bagus di dalamnya, tetap busuk. Itu menggambarkan manusia yang berdosa tidak dapat mencapai sorga dengan caranya dia sendiri, sekalipun kebaikan. Agama yang lain mengajarkan lakukanlah kebaikan untuk masuk sorga. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan kebaikan karena ini tanggung jawab kita yang telah ditebus oleh Kristus Tuhan. Amin. Nah, karena setiap orang berdosa, kemudian bagaimana jalannya? Yesus kasih jalan, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan, aku diselamatkan. Yang keras, aku diselamatkan karena kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi ada kasih karunia, tetapi ada peran juga yang namanya iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang tadi saya sampaikan, kita melakukan hal yang baik bukan sebagai akses kita masuk dalam kerajaan sorga. Ya, tidak ada keselamatan yang disebabkan karena hasil usaha kita. Berarti apa? Hanya karena kemurahan Allah. Hanya karena Allah yang memilih. Karena Allah yang memilih. Ada orang baca Alkitab langsung percaya. Percaya penuh, oh ini
firman Tuhan hidup dan aku percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ada orang baca Alkitab, baca terus justru semakin mencari-cari kesalahan Alkitab untuk menjatuhkan agama kekristenan. Nah, ini kasih karunia. Orang baca Alkitab dikuatkan iman. Nah itu berkat-berkat Tuhan. Kalau kita bisa hari ini ada datang beribadah, itu semua karena kasih karunia Allah. Amin. Bukan berarti gereja kita namanya Permata Mahkota. Wah, kan ada gereja namanya kasih karunia, hanya gereja kasih karunia gitu ya. Yang ada kasih karunia, bukan. Kasih karunia datangnya dari Tuhan. Amin. Aku percaya, katakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadi Lukas 2 ayat yang 10 dikatakan, hari ini, apa? Masih ingat ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari-hari ini yang tadi saya sampaikan lewat media sosial mulai banyak gempar. Ajaran sesatnya di satu kota, diajarkan di satu gereja, tapi menyebar seluruh kota. Ada sekarang orang Kristen dari gereja denominasi terakhir dari kekristenan ya. Gereja Kristen kan cukup banyak di Indonesia. Yang terakhir mulai menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mungkin beberapa kita mulai lihat berita itu. Dikatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusannya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau firman Tuhan sudah mencatat, dan ini pesan yang menyampaikan adalah malaikat Tuhan, Gabriel. Malaikat yang diutus oleh Tuhan langsung berkata, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar. Daripada ada pendeta di generasi yang sudah 2000 tahun setelah kejadian ini ngomong, Yesus bukan Tuhan. Nangkap ya maksudnya? Ini lebih langsung, penulisan firman Tuhan adalah kebenaran oleh ilham Roh Kudus. Dan ini adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sekalipun Alkitab itu dibakar, Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun pernah saya saksikan bahwa rayap pun tidak sanggup, rayap hanya mampir lewat di Alkitab. Kemarin ada Michael ya yang bersama-sama dengan kami mulai coba bongkar gudang yang sudah lama dijamah. Saya menemukan Alkitab saya yang cukup lama, sudah sampulnya sudah nggak ada gitu. Barang-barang yang lain sudah habis dimakan rayap, tapi Alkitab itu aman, masih aman. Ada suatu kuasa saya bilang ya, tapi bukan hanya bicara di benda, ada kuasa yang lebih besar dari hanya sekedar benda itu, yaitu firman Allah itu hidup. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan firman, firman itu adalah Allah. Nah, saya pernah kasih contoh, bulan ini bulan apa? Agustus. Kita merayakan di bulan ini, merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Starting pointnya apa? Dimulai sejak kapan Indonesia merdeka? Di saat ada tokoh yang diangkat yang namanya ya Insinyur Soekarno, Bung Karno dan Muhammad Hatta memproklamasi. Wah, pernah dengar ya? Nanti pasti muncul. Suaranya agak kemeresek dari radio RRI disimpan. Proklamasi. Bunyinya apa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dan hal-hal yang dan seterusnya. Waktu kita dengar, yang kita dengar suaranya siapa? Bung Karno. Bung Karnonya mana? Sudah nggak ada. Saya pernah ke kuburnya di Blitar. Lihat, oh ini makamnya gitu. Tapi waktu suara itu diputar, kita tahu bahwa itu suaranya Bung Karno. Bung Karnonya mana?
firman ya, suara yang keluar dengan pribadinya tidak bisa dipisahkan. Adalah satu kesatuan di mana ada firman, yaitu ada pribadinya di situ. Saya kasih contoh lagi, kalau misalnya saya hari ini berkhotbah tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, kan judulnya tadi kan sudah ditampilkan, coba tampilkan judulnya. Nah, kemudian yang saya lakukan cuman diam, menunjukkan, melihat Bapak Ibu diam, noleh kanan, noleh kiri diam, sambil lihat lagi ke depan. Amin, firman selesai. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti isi yang mau saya sampaikan? Tapi kalau ada suara yang keluar, ada firman yang keluar, bisa paham? Ada suara yang audible bisa diterima sama telinga kita, akhirnya kita bisa memahami. Nah, inisiatif dari Allah memberikan hikmatnya ya, memberikan firman-Nya untuk dapat dinikmati oleh manusia, dikenal oleh manusia, yaitu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nyambung dengan ayat tadi. Engkau diselamatkan bukan karena hasil perbuatanmu, tetapi karena kasih karunia oleh iman. Amin. Di mana Yesus, dia menyatakan dirinya. Yohanes bersaksi, Yohanes di sini adalah murid Yesus. Dia bersaksi lewat tulisannya dia yang disebut Injil Yohanes, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan waktu hal ini disampaikan, ayat ini disampaikan kepada bangsa Ibrani yang ada di situ, waktu mereka membaca, oh paham maksudnya apa. Oke. Karena ya firman telah menjadi manusia. Tetapi mereka yang tidak beroleh kasih karunia, membaca kayak gini, ini apa firman jadi manusia? Ya apa caranya Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia? Mereka bingung. Nah, bahkan ada orang-orang yang mulai bertanya seperti ini. Orang Kristen itu top chair. Namanya kasih itu betul-betul baik karena ajarannya mengajarkan kasih. Tapi kekurangannya cuma satu. Apa kekurangannya orang Kristen? Ini diskusi ya antar agama. Saya sendiri pernah berhadapan satu dengan salah satu orang yang ahli gitu. Saya lagi mau digiring ini ceritanya. Kemudian kekurangannya orang Kristen cuma satu. Dia percaya manusia ini jadi Tuhan. Kok bisa manusia ini jadi Tuhan? Terus saya dengar, sepertinya hampir benar. Tapi sebenarnya yang dia katakan salah. Saya juga nggak percaya kalau manusia bisa jadi Tuhan. Nah, sejak kapan, pertanyaan, manusia bisa jadi Tuhan? Apakah betul seperti itu? Tidak. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan, dia bisa jadi manusia. Kok bisa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat tidak dia lakukan. Tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Tadi kita nyanyikan pujian, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Gitu. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia sanggup mengadakan perkara-perkara yang buat kita mustahil. Tuhan kita dahsyat. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Amin. Nah, kalau kita mulai dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, coba kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14, ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Nah, judul perikop Yohanes 14 ayat 1 ini tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap orang rindu yang namanya masuk dalam kerajaan sorga. Lah terus Tuhan, bagaimana cara aku bisa masuk dalam kerajaan sorga? Ini dia.
Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa ku di situ? Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 10 ayat 30. Kita akan baca banyak ayat supaya kita bisa memahami. Yohanes 10 ayat ke 30. Aku, oke, saya tunggu, enggak apa-apa, pelan-pelan. Maaf kalau saya kecepatan. Sudah dapat? Oh, belum. Sudah, puji Tuhan. Baca sama-sama. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi waktu tadi Yesus berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Nah, Yesus sedang ngomong kepada siapa? Murid-muridnya pada saat itu, pendengar-pendengarnya yang lagi menanti-nantikan, ya, merindukan Allah, di mana sudah pernah disampaikan ada satu masa waktu Tuhan tidak pernah berfirman lagi, tidak ada nabi-nabi yang muncul. Mulai di mana Tuhan mulai mempertanyakan, mungkin hari-hari ini kita juga mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saat aku susah, di mana Tuhan? Saat aku berdoa, kok aku nggak dengar jawaban Tuhan? Katanya Tuhan bisa ngomong, katanya Tuhan bisa buka jalan. Kita mulai goyah melihat kenyataan dunia. Seperti Petrus, waktu dia mulai mengalami mujizat Tuhan, berjalan di atas air. Kemudian dia lihat sekelilingnya penuh dengan topan badai. Apa yang dia lakukan? Dia mulai takut. Tapi firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Ada rumah Bapa yang tersedia bagi kita. Amin. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan sorga? Angkat tangan. Semua? Oh, amin, puji Tuhan. Karena hari-hari ini kaum liberal mulai muncul. Kaum-kaum yang menyatakan ateis, tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan terpengaruh sama dunia. Kita semakin berakar kepada Tuhan. Amin. Ada juga orang yang berkata, loh, coba buktikan, cari di mana Alkitab dituliskan Yesus adalah Tuhan, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Akan mau masuk, mau percaya jadi Kristen. Digodoni kayak gitu. Pernah dengar? Pernah dapat? Kalau belum, bersiaplah. Suatu saat mungkin ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Nah, itu saatnya kita mulai menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus sudah ada sejak kekekalan. Yohanes 8 ayat 58, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Yesus sudah ada dari sebelum Abraham. Abraham itu tahun masa Abraham itu eksis, ada, itu sekitar 2000 tahun sebelum masa Yesus, sebelum zaman Yesus. Waktu saat itu Yesus ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kita sandingkan dengan Mika 5 ayat yang ke-2. Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, kalau di Alkitab buku ayat yang pertama ya, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang apa di situ? Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nabi Mika menyampaikan, menubuatkan, hai Bethlehem ya, Bethlehem menjadi kota apa? Kelahiran Juru Selamat, tadi kita sudah baca. Kaum yang terkecil, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Yesus sudah ada sejak kekekalan. Amin. Waktu Yesus berkata, aku sudah ada, sebelum Abraham jadi, pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat yang mendengarnya, itu tercengang. Loh, orang ini, nah makanya sampai sekarang agama Yahudi masih tetap ada. Mereka menanti-nantikan juru selamat, Mesias. Dianggapnya belum datang, Yesus tidak dianggap sama mereka sebagai Mesias. Makanya ada yang namanya agama Yahudi. Nah,
waktu Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, mereka ini marah. Loh, orang ini kurang ajar. Orang ini mengaku diri sebagai Tuhan. Karena dia bisa hidup 2000 tahun. Kamu ini anak tukang kayu. Kok berani-beraninya ngomong demikian? Oke, itu bukti pertama, Yesus sudah ada. Yang kedua, Yesus itu pencipta. Yohanes 1 ayat 1 tadi kita udah baca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita baca sama-sama ayat yang kedua dan ketiga. Saya tunggu, kita buka Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Nah, supaya ya firman ini disampaikan supaya kita itu punya keyakinan, iman yang teguh kepada Tuhan. Sudah dapat? Katakan haleluya. Masih ada yang belum? Saya tunggu. Haleluya 12 kali. Banyak. Haleluya sekali lagi. Haleluya. Oke. Ya, ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita buka kitab Kejadian, setiap penciptaan akan selalu dimulai dengan kata Allah berfirman. Nah, yang tadi saya sampaikan, firman sama pribadinya itu satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke. Yesaya 44 ayat 24. Jadi ini tadi perjanjian baru ya, kita lihat di perjanjian lama. Yesaya 44 ayat ke-24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi di Yesaya 44 ayat 24, Yesus Tuhan berkata, menjadikan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan. Seorang diri. Jadi pakai kata eha. Artinya united, ada kesatuan di dalamnya. Sehingga apa? Waktu kita tahu, oh Tuhan itu satu. Allahnya orang Kristen ada berapa? Satu. Lah kalau Tritunggal itu apa? Satu dalam tiga. Nah, memang tidak pernah ada contoh yang bisa sempurna menggambarkan tentang ketuhanan. Karena contoh selalu tidak sempurna. Karena kita ambil contoh kan hal-hal yang sederhana, memang sederhana. Saya kasih contoh. Nah, ada seorang raja, dia berkuasa, dia mau melihat kerajaannya ini biar berjalan dengan baik. Apakah menteri-menteri yang dia pilih, panglima-panglima dipilih adalah orang-orang yang baik, yang bisa memimpin rakyatnya. Nah, kemudian satu kali dia melepaskan jubah kerajaannya, jubah rajanya, dia pakai pakaian yang lusuh, yang kumuh, yang bukan hanya seperti orang biasa, orang-orang ke samping seperti orang pengemis-pengemis yang tua dia berdandan. Kemudian dia mulai jalan menyusuri kotanya demi satu, rumah demi rumah, dia mulai datangi nih menteri-menterinya, panglima-panglimanya diketok, tok tok tok, Pak, gitu, tolong bantu saya lapar gitu, bisakah bantu saya kasih makan? Tetapi apa yang terjadi? Menteri-menterinya karena sudah diangkat sama raja kan, kamu ini keluar, nggak layak, wah, diusir-usir, diambil sapu gitu, dia pindah ke menteri yang lain. Dia datang, tok tok tok, permisi, saya lapar, bisa bantu saya. Kemudian dia keluarkan anjing, gitu, untuk mengusir, pergi, jangan pernah kembali ke sini. Kemudian dia pergi ke satu, dan banyak di antara mereka yang tidak mengindahkan orang yang tua ini, yang tampaknya tidak berharga. Tapi bersyukur ada satu anak kecil, dia lihat, oh opa gitu ya, ini saya punya roti, opa silakan makan, saya masih baru selesai makan tadi di rumah, nanti saya bisa makan lagi di rumah, opa makan ya gitu, dikasih. Nah kemudian singkat cerita dia kembali ke tahtanya, dan tentu saja kalau raja berkeliling dia tidak
sendiri, dia ada Paspam Raj, raja kan, pasukan pengaman raja, ikut serta. Kemudian dia bilang, mulai sekarang lepaskan, cabut semua jabatan menteri-menteri dan panglima-panglima yang bertindak demikian. Dan berikanlah berkat melimpah kepada anak yang memberikan berkat kepadaku tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu dia melepaskan jubah rajanya dan mengambil pakaian orang pada umumnya, apakah dia berubah kerajaannya? Apakah dia hilang kuasanya? Tidak, dia tetap raja. Nah, waktu Yesus turun ke dunia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Cuman dia menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Sehingga namanya Tuhan terbatas dalam tempat, waktu ya. Waktu dia ada di Bethlehem berarti dia tidak ada di Yerusalem. Waktu dia ada di Yerusalem dia tidak ada di Bethlehem. Terbatas ruang dan waktunya. Karena menambahkan sisi kemanusiaannya. Tetapi dia tetap Tuhan. Dia yang mencipta langit dan bumi. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah perkataan Yesus. Kalau tadi ya kita sudah lihat, nah sekarang perkataan Yesus. Ada yang bilang Yesus itu hanya nabi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nabi ini adalah komunikator, penyampai pesan. Dia tidak berani menyampaikan pesan apapun selain dari yang Tuhan berikan. Nah, itu nabi, penyambung lidah. Tetapi Yesus bisa berkata di Matius 5 ayat 38, Matius 5 ayat 38 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Oke, dan kemudian ayat 43. Itu tadi dan seterusnya ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa orang, kalau dia manusia ya, yang berani mengatasnamakan Tuhan. Ini firman sudah ada ya. Firman hukum Taurat sudah ada. Kemudian Yesus mengeluarkan satu firman, aku berkata kepadamu, yang berani merevisi, ya, berani menambahkan firman yang sudah ada. Hanya Tuhan sendiri yang berani. Kalau dia nabi, dia nggak akan berani. Tuhan sampaikan. Tapi karena dia adalah Tuhan, maka dia berkata. Perkataan Yesus itu berkuasa. Sehingga lakukanlah firman Tuhan. Hari ini ya firman Tuhan terkadang ya beberapa kali kita akan ngomong tentang praktika. Praktika itu bicara hari-hari lepas hari. Mengasihi istri kita, mengasihi suami kita. Ya itu perlu kita lakukan. Tetapi mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu juga terutama dalam hidup kita. Amin. Oke, jadi kalau firman Tuhan berkata demikian, apakah kita mau melakukannya? Tetap setia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, oke. Yohanes 10 ayat 32 sampai 33, saya akan bacakan ayat ke-33. Jawab orang-orang Yahudi itu, ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 10 ayat 32. Ini waktu Yesus mulai dipersalahkan ya. Dipersalahkan, ini kamu kok macam-macam gitu, mau ditangkap dan lain-lain. Nah, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi saat itu Yesus mau dirajam batu. Ayat 33, kata-kata orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah
Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, mereka belum percaya ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang ada di bangsa Yahudi. Tapi karena bangsa Yahudi menolak Yesus, Yesus untuk segala bangsa. Terjadilah keselamatan untuk segala bangsa. Hingga hari ini saya dan saudara, Bapak, Ibu bisa menerima keselamatan karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia. Sehingga waktu ada orang berkata, Yesus tunjukkan di mana ayat di firman Tuhan kalau Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, Yesus dihukum salib pun karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa manusia berani menyamakan dirinya dengan Allah? Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang maha kuasa, rela menjadi manusia, mengalami penderitaan kita. Hari-hari ini mungkin kita mengalami penderitaan. Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, kalau kemarin kita dapat berita keluarga dari Pak Jadi meninggal dunia, kita sama-sama berduka. Saya belum ke sana, tapi kalau masih ada sedang atur waktu, kalau bisa hari ini atau mungkin nanti waktu 7 hariannya, ayo kita sama-sama, kita di rumah duka, kita mau menguatkan keluarga kita yang ditinggalkan. Karena Yesus juga bisa merasakan peluh pedih kita. Kita waktu kita sedih, jangan dipendam sendiri, serukan kepada Yesus, Tuhan, Engkau yang maha tahu. Waktu kita berdoa kepada Yesus, itu sama juga kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Ya, jadi nggak ada beda-bedanya. Oke, 2 poin terakhir. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak menolak sambutan dan penyembahan kepadanya. Waktu Thomas, ya saya pernah sampaikan waktu itu, Thomas, dia berkata, aku tidak percaya, dia ketinggalan waktu Yesus menampakkan dirinya. Selama aku belum mencucukkan tanganku di jarinya dan di lambungnya, aku tidak percaya. Tetapi Yohanes 20, waktu Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, pintu sedang terkunci. Kemudian Tuhan ini, cucukkan tanganmu di tanganku dan di lambungku. Dan Thomas berkata, Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Saat Thomas menyampaikan demikian, Yesus tidak merevisi. Oh jangan-jangan, saya ini hanya utusan. Tidak. Tapi Yesus menerima. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan menerima pujian penyembahan kita. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu kita menyembah Tuhan karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Dan Thomas, pergumulan doanya Thomas, yang tahu cuman murid-muridnya. Tapi Yesus hadir di situ. Yesus bisa berkata persis seperti yang Thomas inginkan. Dengan kata lain apa? Apa yang kita doakan, Tuhan tahu persis kerinduan hati setiap kita. Dan dia menjawab tepat sesuai dengan apa yang Tuhan ingin berikan sesuai dengan keinginan hati kita. Amin. Tuhan mengasihi setiap kita. Yang terakhir, Yesus mengakui dirinya Tuhan. Jadi kalau tadi perkataan-perkataan Yesus, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, waktu Thomas ya, waktu dia bilang ada plesetan-plesetan, biasanya kalau ada pengerja-pengerja dari sekolah Alkitab gitu ya, saking berapi-apinya gitu. Kadang guyonannya kelewatan gitu. Guyonannya, nah Thomas itu waktu ngomong ya Tuhan ya Allahku, itu bukan lagi menyembah Tuhan, tapi dia latah gitu. Tahu-tahu Yesus datang muncul di tengah-tengah, oh ya Tuhan gitu ya, dia kaget. Nah, tapi bukan seperti itu. Karena pada saat itu sudah terjadi diskusi, ya, sudah ada ngobrol, cucuk kana. Kalau setelah itu dia baru kaget, berarti dia telat kagetnya gitu ya, telat respon. Ya nggak lucu gitu ya. Oh, baru kaget belakangan. Ngapain kok kagetnya terakhir? Nah, yang tadi Yesus menerima. Nah, Yohanes 13 ayat 13,
dikatakan memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di sini bukan hanya master, bukan hanya tuan, ya, bukan T kecil, tapi Tuhan Allah. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Sudahkah kita mengaku, percaya penuh dalam hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya kasih gambaran yang terakhir. Yang tadi saya awali dengan perkembangannya teknologi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak bergeser iman-iman. Saya kasih contoh ya, Tuhan kasih kita 5 jari. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada 5 ilmu besar. Yang pertama ini bicara tentang teologi, ilmu tentang Tuhan. Di mana abad-abad terdahulu tidak ada ilmu pengetahuan yang lain, hanya ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Tidak ada yang dicari di dunia, yang dicari hanya Tuhan. Nah, Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Kemudian berkembang, ada ilmu filsafat, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang manusia. Kemudian berkembang lagi ilmu tentang hewan. Kemudian berkembang lagi ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir ilmu tentang benda. Nah, saya kasih gambaran kalau manusia itu bicara kayak dokter gitu ya. Psikologi, kalau biasanya orang kuliahnya psikologi, ngapain kuliah psikologi? Cuman ngawang-ngawang, apalagi kuliahnya filsafat. Kuliah ekonomi atau teknik gitu kan. Seolah-olah yang ini kurang berarti. Kuliahnya harus apa? Kalau ini binatang-binatang, ini hewan tumbuhan pertanian dan lain-lain, mengembangkan jagung tanpa biji gitu ya. Oh salah ya, apel tanpa biji atau semangka tanpa biji. Kalau jagung tanpa biji nggak ada yang bisa dimakan. Nah, kemudian yang terakhir bicara tentang benda-benda. Benda-benda itu ya sekarang lagi banyak belajar tentang hitung-hitungan lah, matematika, fisika bukan matematika, fisika, menghitung benda-benda. Hari-hari ini yang lebih terutama itu terbalik. Orang yang bisa menghasilkan fisika, ilmu fisika atau ilmu kimia itu mendapatkan penghargaan tertinggi, Nobel, dapat penghargaan, dapat duit banyak kalau punya rumus-rumus. Kemarin ada ahli Indonesia ya, dari Indonesia mengembangkan kendaraan motor tapi pakai air. Nah, itu sampai dipanggil sama Ferrari, sama pokoknya yang merek-merek Itali lah itu dipanggil. Nah, seolah-olah suatu hal yang lebih hebat daripada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian belajar tentang tumbuhan, nah tadi kan binatang, seolah-olah kayak udah nggak terlalu penting, lebih penting makan makanan, berkembang banyak. Atau manusia tadi nggak terlalu penting. Nah, kalau teologi yang sekolah-sekolah Alkitab ini mereka-mereka yang ya nggak mau diatur gitu ya, yang nakal-nakal, yang beti-beti udah masuk sekolah Alkitab aja, udah nggak tahu mau jadi apa gitu, udah masuk sekolah Alkitab aja, seolah-olah kayak gitu ya, yang nggak lulus SMA, wes biar lo jadi pendeta gitu, seolah-olah suatu hal yang berharga. Nah bayangin nih, kalau pendeta-pendeta ini banyak yang bobrok-bobrok, mau kata ya, ilmu yang nakal-nakal, rusak-rusak, terus jadi pendeta, nah bagaimana tuh hidup kekristenan? Akan semakin banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan tadi. Nah jadi tetap utama. Sebenarnya dalam kehidupan kita, carilah Tuhan lebih dari apapun. Hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Tapi maaf kata, banyak ya orang tua, sekolah Alkitab gitu ya. Oh teologi ya, ngapain kamu sudah sekolah tinggi-tinggi kok masuk teologi ya gitu. Nah itulah dunia, tapi ayo kita kembali. Kita mau kenal Tuhan lebih dari apapun. Dunia semakin di belakang, Tuhan semakin di depan. Biar semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin ingin cari tahu isi hatinya Tuhan. Semakin hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan.
Yesus, karya Yesus dalam dunia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan, dia membuat mujizat. Yesus menang atas pencobaan. Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke sorga dan menyediakan tempat tinggal dan akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Bapak Ibu yang terkasih, kita punya kepastian Yesus untuk setiap kita. Kesaksian minggu lalu, anak Henok, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia melihat satu dimensi kemuliaan. Dia lihat ada orang-orang percaya kepada Tuhan. Ada dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Biar dia bertata dalam hidup kita, selamanya dia Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan. Tuhan, besar dan mulialah namamu. Besar dan mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, segala yang Kau buat baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini biar iman kami dikuatkan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin menawarkan segala sesuatu, membuat iman semakin jauh daripada Tuhan. Hari ini kami akui Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, segala yang Kau buat baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini biar iman kami dikuatkan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin menawarkan segala sesuatu, membuat iman semakin jauh